Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, walaupun khusus nikmatul uzma wa ya nikmatul iman wal Islam. Nikmat yang paling besar yang dianugerahkan kepada manusia adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kedua kalinya selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islam ya. Hadirinul hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, puasa ini adalah salah satu tarbiyah, adalah satu media tarbiyah pendidikan buat kita semuanya, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan ilmu, sebab al-ilmu ruhul Islam. Sebab ilmu itu adalah ruhnya Islam. Seseorang gampang mengucapkan takwa, tetapi untuk memperdalam takwa membutuhkan ilmu. Di dalam Islam kita mengenal ada namanya yang pertama ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu syariat, ada ilmu tasawuf. Ma'asyiral muslimin, ilmu syariat adalah yang berkaitan terhadap bagaimana kita beribadah secara zahiriyah. Secara zahiriyah kita mempelajari ilmunya. Misalnya kalau ilmu fikih, kita harus mengerti ilmu dasar fikih minimal ilmu fikih kita itu adalah seperti apa yang kita kenal dengan sulam safina, sulam taufik, fathul qarib. Ini adalah minimalnya bagi kita kalau ingin mengenal Islam, kita harus mengerti dasar-dasar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan terlalu pede kalau anaknya sekolah SMP, SMA, S1 tapi tidak ngerti, tidak pernah khatam ilmu fikih dasar. Ilmu fikih dasar itu adalah seperti ilmu yang saya sampaikan tadi. Ilmu tauhid dasar itu adalah misalnya paling dasar aqidatul awam, akidahnya orang-orang awam, orang-orang yang pemula. Ada namanya kifayatul awam, ada namanya jawahirul kalamiyah, ada namanya ya kifayatul awam. Kifayatul awam ini adalah masih dasar-dasar, masih umul barahin. Selanjutnya ada ilmu tauhid namanya umul barahin. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putrinya harus suruh belajar ngaji. Tapi kalau bapaknya tidak mengerti terhadap kepentingannya dasar ini, ya repot. Yang paling utama adalah bapaknya. Maka karena hadis Nabi menekankan la yalqallahu bidzambin a'dzam, la yalqallahu rajulun bidzambin. Tidak ada seseorang yang berjumpa dengan Allah dengan suatu dosa yang lebih besar min jahalati ahli, daripada kebodohan keluarganya, daripada kebodohan istrinya, dari kebodohan anak-anaknya tidak ngerti landasan dasar keilmuan kita. Yang ini adalah ilmu tauhid, ma'asyiral muslimin. Kita perlu ngerti ilmu hadis, kita perlu ilmu tafsir, karena kitab suci kita adalah Al-Quran. Minimal kita mengerti artinya Al-Quran, apalagi minimal kita mengerti tafsirnya Al-Quran. Tafsir terkecil Al-Quran itu adalah namanya tafsir Jalalain. Kami Masya Allah rasanya mengimpikan kejayaan Islam itu harus dimulai dengan ilmu ini. Kejayaan Islam harus dimulai dengan orang-orang ahlul ilmi ini. Ma'asyiral muslimin, jika kita ini punya putra-putri, boleh nanti jadi polisi, boleh nanti jadi tentara, boleh nanti jadi S1, S2, profesor, tetapi mereka landasan-dasarnya itu sudah mapan. Landasan dasar kita sudah mapan. Kita ini tidak terlalu bangga, sudah doktor, profesor, baca Al-Quran aja tidak masih, baca Al-Quran aja tidak ngerti artinya. Padahal kitab suci kita ini Al-Quran. Yang dipertanyakan dalam kubur kita, wama imamuka, apa pedoman hidup kamu,
apa pedoman hidup kamu, tapi kita tidak ngerti kitab suci kita Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita perlu ngerti ada namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu bagaimana menjaga, bagaimana merawat hati kita, bagaimana merawat hati kita, menjaga jangan sampai ada akhlak-akhlak mazmumah, ada akhlak-akhlak tercela di dalam hati kita. Ini namanya ilmu tasawuf. Nah, inilah ma'asyiral muslimin, takwa kita perlu harus dibekali dengan ilmu. Ketakwaan kita harus didasari dengan ilmu, dengan beberapa disiplin minimal dasarnya. Minimal dasar-dasar tadi tercapai, ma'asyiral muslimin. Selanjutnya, kenapa kita, nah ini tarbiyah kita, kenapa kita perlu menjadi orang yang bertakwa? Al-Quran menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadahnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu Ramadan ini kita dilatih oleh Allah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam keterangan Ihya diterangkan, oleh karena itu karena kita sedang dilatih, karena kita sedang ditarbiyah oleh Allah, maka kemudian nanti hasilnya juga akan bisa diukur oleh kita sendiri. Ukurannya kita bisa melihat untuk diri kita, emang introspeksi diri kita sendiri. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, tingkatan yang pertama orang yang menjalankan puasa itu adalah tingkatan orang awam. Tingkatan orang awam itu siapa, ma'asyiral muslimin? Orang awam itu adalah tingkatannya orang yang puasa hanya baru mampu menahan dirinya, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul sama istrinya di siang hari Ramadan. Ini tingkatan orang awam. Tingkatan orang yang berikutnya adalah tingkatan orang khusus atau orang solehin. Siapa itu, ma'asyiral muslimin? Tingkatan orang kedua itu adalah di samping dirinya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka dirinya, anggota tubuhnya semuanya ikut puasa. Matanya tidak digunakan untuk maksiat, telinganya tidak digunakan untuk hidungnya, mulutnya, tangannya, kakinya tidak digunakan untuk maksiat. Maka kalau seseorang sudah bisa puasa seluruh anggota tubuh seperti ini, maka puasanya dikatakan tingkat kedua. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, zaman Rasulullah ada seseorang yang puasa, seorang perempuan. Terus kemudian orang ini di siang hari tapi merasani mengumpat orang lain. Maka zaman Rasulullah SAW puasanya ini batal. Suruh dia memuntahkan makannya. Sebab kalau orang merasani, menghasut, mengiri hati orang lain, maka hakikatnya dia sedang memakan daging orang lain, daging mentah-mentah. Maka disuruh muntah. Maka begitu memuntahkan, ternyata yang muntah adalah gumpalan daging dari perutnya. Karena dia sedang makan, menggunjing orang lain sesama muslim. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini jangan sampai terjadi. Maka oleh karena itu di dalam keterangan hadis ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadhib, berkata bohong, wal kadhib wan namimah, mengadu domba, wal ghibah, mengumpat bicarakan orang lain, al-yamin al-ghamus, sumpah palsu. Jadi kalau dia di dalam Ramadan sumpah kamu korupsi, tidak, wallahi saya sumpah saya tidak melakukan korupsi, tapi korupsi, batal pahala puasanya. Yang kelima, wan nazar bisahwatin, melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat. Hati-hati ma'asyiral muslimin, kalau di siang hari melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, baik itu televisi, baik itu langsung, baik melihat HP, kok malah ditonton di siang hari, batal pahala puasa. Maka oleh karena itu dikatakan kam min shaim laisa min syamil al-ju', banyak orang yang puasa tapi dirinya hanya dapat haus dan lapar saja. Yang berikutnya lagi hadirin, tingkatan ketiga adalah puasanya orang khusus atau khawasil khawas, orang yang sangat khusus. Siapa itu puasanya orang yang sangat khusus? Puasanya para anbiya wal muslim, para auliya, para wali-walinya Allah, yaitu orang yang tingkatan ketiga ini adalah di samping dia tidak makan, tidak minum, tidak kumpul sama istrinya, seluruh anggota tubuhnya puasa, tidak digunakan maksiat, hatinya selalu berzikir kepada Allah, hatinya selalu zikir Allah.
nafas nufusnya itu bergerak bersama zikirnya dia kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Hatinya selalu zikir kepada Allah. Dia punya anggapan bahwa satu saat saja, 1 jam saja dirinya tidak zikir, maka dikatakan puasanya sudah batal. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang selalu berzikir kepada Allah, hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah Allah, berzikirlah kamu dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, selalu berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya lagi di dalam puasa yang perlu ditingkatkan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Perlu memperbanyak baca Al-Quran. Karena apa, ma'asyiral muslimin? Dan di antaranya adalah jangan lupa kita membaca surat Al-Ikhlas minimal 50 kali. Karena apa? Di dalam 50 kali setiap hari minimal, kalau 3 kali khatam Al-Quran. Kalau 50 kali berarti kita khatam berapa kali Al-Quran? Pahalanya maksudnya. Di samping kita juga membaca Al-Quran secara lanjut. Yang berikutnya lagi, jangan lupa membaca ayat kursi. Hadirin, perlu kita berdoa. Kita punya anak cucu untuk selamat dunia akhirat, perlu berdoa. Yang diantaranya doa adalah membaca ayat kursi. Saya mendapatkan ijazah dari kiai kami, minimal pagi sore baca ayat kursi 11 kali, atau kalau kuat 11 kali setiap habis sholat. Terus berdoa kepada Allah, ya Allah, berkah ayat kursi lindungi kami, keluarga kami, harta benda kami, anak turun kami dari seluruh bala musibah dunia akhirat. Semoga dengan demikian bapak-bapak ibu, putra putri sampean, cucu-cucu sampean tidak terjerumus dalam fitnahnya dunia ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.